Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di podcast Ramadan Teduh. Puasa nahan emosi, podcast nambah motivasi. Luar biasa. Wow, Kak Tifal, alhamdulillah hari ini puasa kita juga lancar dan teman-teman yang nonton juga semangat. Wah iya, teman-teman kelihatan wajah-wajah puasanya kelihatan banget ya. Wajah-wajah Semangat gitu ya. Tapi ya usah nggak bisa tutupin kayaknya. Enggak dong. Iya, tapi teman-teman yang di rumah gimana semuanya? Puasanya pada lancar nggak? Ya, ada yang mungkin nontonnya pas lagi buka puasa, ada yang mungkin nontonnya pas lagi nemenin sahur. Atau ada yang mungkin nontonnya pas lagi mudik kampung nih, Nah, dia sambil lagi mudik. macet-macetan di jalan. Nah, itu dia lagi mudik, hati-hati semoga sampai di halaman Dengan selanjutnya. lancar, Halaman iya. kampung. Iya, kampung halaman selanjutnya. Gimana sih, Kampung Kak Tifal? halaman sampai dengan selamat dan bisa Amin. ketemu keluarga. Nah, sobat pulang kampus di rumah, kali ini aku dan Kak Bunga, kita tuh bakal belajar lagi nih tentang adab dan etika ketika kita bisa bermain sosmed. Media sosial, iya. Iya, Karena karena kan- Kak Bunga iya, gimana, sekarang Kak ini Tifal? banyak banget, marak banget ya anak-anak muda mungkin Gen Z ya, Iya. yang seharusnya kalau kita nonton konten di sosmed, kita buka TikTok misalkan ada Iya. yang viral, terus kita nggak suka sama kontennya. Iya, bener Banyak sih. tuh anak muda bukannya ya udah kalau nggak suka mah kan di scroll Scroll aja ya. aja ya, skip gitu Ini ya. malah konten lu jelek. Iya, kadang tuh kayak dia komen-komen yang nggak baik Nah, juga. bener gitu. banget. Terus kadang juga bahkan nggak cuma konten yang hiburan, kadang konten-konten keagamaan juga dijudge juga nggak kena Bener banget. semprot juga sama netizen. Kadang ih so suci loh, Iya, gini-gini. kan nggak bagus kayak itu gitu kan ya. nggak bagus. Nah, kali ini Kak Bunga, kita langsung datangkan. Oke. Bener, para Nah. narasumber kita yang wah keren-keren Wah, banget. narasumber kita yang bisa mengajarkan kita ke depannya supaya kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih beradab lagi, yang lebih beretika, Bener nggak banget. ngasal. Iya, nggak asal komen, tapi dia tuh komen yang bener-bener bermanfaat untuk orang yang baca juga gitu. Hei, penonton, udah siap belum untuk mendengarkan kita apa? Podcast pada Iya, siang kita hari ini. podcast sudah siap. Nanti kalian simak, terus kalau nanti kalian mau nanya, boleh, oke? Oke. Nah, kita langsung saja, ini dia. Dua narasumber kita, ada Pak Rima dan Pak Saiful. Beri tepuk tangan. Bener, Pak? Iya, benar. Assalamualaikum. Selamat datang ya, Pak. Selamat datang Pak Rima, selamat datang Pak Saiful. Nah, kebetulan Pak Rima itu adalah juga salah satu dosen di Iya. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Politik UHAMKA. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Terima kasih. Mas Dan juga Pak Syaiful, kita ucapkan selamat datang di kampus kita tercinta, FISIP UHAMKA. Ya, selamat datang. Gimana perjalanan tadi pagi, Pak? kesini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya, Pak. Lancar. Nah, kebetulan Pak Saiful juga sebagai akademisi juga di UIN Syarif Hidayatullah ya Pak. Iya, UIN Syarif Dan Hidayatullah. sekaligus juga praktisi Praktisi di dari Al-Bukhari El Institute. Bukhari Institute. Terima kasih kami ucapkan kepada FISIP UHAMKA yang telah membantu kita dan juga Media Link untuk mendatangkan dua narasumber hebat kita. Iya. Supaya kita bisa mendapatkan ilmu Yang untuk bermanfaat. bermanfaat. Oke, Kak Dipal, Ya. kayak langsung aja nggak sih kita Bener. nanya? Aku udah nggak sabar mau dapat informasi yang lebih banyak. Oh, benar banget. Kayaknya aku langsung mau nanya ke Bapak Syaiful nih, Pak. Bapak sebagai praktisi ya kan, Iya, Pak? iya. Kan sering banget kita tuh teman-teman lihat di kolom komentar tuh biasanya banyak banget konten-konten agama, tetapi mereka tuh komen-komennya yang nggak baik ataupun mereka tuh komennya yang nyeleneh gitu. Menurut Bapak, pandangan Bapak itu seperti apa, Pak? Oke, gini ya. Pertama itu terkait keberanian orang-orang untuk berkomentar negatif di media sosial. Ya, dari sudut pandang seorang praktisi, saya kira itu penyebabnya apa? Karena mereka tidak memiliki tanggung jawab lebih untuk komentar tersebut. Kenapa? Karena identitas mereka itu tertutup ya dari orang lain gitu. Terutama ya kalau seandainya akun-akun itu bukan akun-akun asli. Nah, meskipun misalnya akun yang digunakan tuh sebenarnya akun asli Pak gitu. Tapi mengapa kok mereka masih berani? Nah, biasanya kalau kita lakukan ya dari pendekatan psikologi seseorang, kalau dia berkomentar secara tidak langsung itu biasanya dia lebih bebas gitu, merasa tidak diawasi Iya. oleh orang lain. Nah, sehingga dia
berkomentar sesuka hatinya gitu tanpa tanpa ada kontrol dan memikirkan bagaimana dampak bagi orang-orang yang melihat komentar tersebut atau orang yang dikomentarinya seperti apa. Nah, itu awal tuh. Pertama terkait dengan kenapa orang berani gitu untuk berkomentar negatif. Nah, kemudian yang kedua, sebagai seorang praktisi, sebenarnya itu wise nggak sih orang melakukan komentar negatif di media sosial ya untuk konten-konten, terutama misalnya konten keagamaan ya. Menurut saya tentu itu tidak bijak ya, itu tidak bijak. Artinya karena apa? Dia secara tidak langsung kalau kita mau lakukan pendekatan, misalnya ada pendekatan law of attraction gitu, orang tuh akan ikut tertarik kepada hawa-hawa negatif yang dikomentari oleh dia. Nah, itu dia tidak berpikir, misalnya komentar yang dia keluarkan negatif, apalagi sampai konten keagamaan ya, misalnya sok suci dan lain sebagainya, itu justru bisa memberikan dampak kepada yang lainnya. Sebenarnya komentar itu substansinya nggak benar nih, tapi karena ada yang ngikutin, iya tuh ternyata dia sok suci tuh sok suci tuh, terus nyebar, banyak tuh yang komentarin negatif. Akhirnya apa? Hal itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Akhirnya orang-orang, ya itu mah biasa dikomentarin begitu, menyebarlah kebiasaan yang tidak bagus itu dalam bermedia sosial. Seperti itu menurut saya. Berarti kita harus benar-benar bijak, kita juga harus bisa beradab di media sosial gitu ya. Lebih wise lagi sebenarnya. Nah, kalau aku juga pengen nanya nih ke Pak Rifma. Nah, Pak Rifma, jangan tegang-tegang amat ya, Pak. Kita kebetulan nih lagi, kita emang harus lebih santai lagi karena kita kan pengen ngobrol juga. Jadi sedikit aja sih Pak, aku nanya tadi Pak Saiful sudah menjelaskan dari perspektifnya seorang praktisi. Nah, aku mau nanya Pak Rifma dari sisi akademis nih Pak, khususnya keislaman Pak. Nah, dalam sisi keislamannya, kalau komentar-komentar kayak gini tuh Pak, sebenarnya itu juga ada ada hukumnya nggak sih Pak? Maksudnya kayak kena ganjaran apa atau sanksi apa gitu? Karena kan kita kalau seandainya bicara secara langsung, mengatakan orang emang menunjuk atau mungkin berdebat langsung sama orang itu mungkin emang jelas kan Pak, nyata. Nah, kalau sedangkan di media sosial, apakah itu juga ada ganjarannya gitu Pak, atau mungkin ada aturannya? Oke, terima kasih ya Mas Stefan. Tadi saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful ya. Secara praktisnya itu memang begitu. Ada kecenderungan bahwa orang mungkin karena pakai akun inisial ya, akun palsu gitu, sehingga second account gitu kan, sehingga kemudian dia cenderung menyembunyikan identitasnya, juga menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya dari informasi yang disampaikan, kan gitu. Sebetulnya kan kalau kita ini punya sikap gentle atau kita itu punya integritas yang baik, tentu akun kita itu ya akun sesuai nama kita. Dan kita menyampaikan sesuatu mau secara terbuka ataupun di media sosial, yaitu pasti sesuatu yang memang harus benar adanya. Lah, kalau dalam konsep Islam nih, kalau kita lihat misalnya di Muhammadiyah ya, jadi PP Muhammadiyah itu sudah membuat aturan, jadi panduan yang diberi judul fikih informasi. Udah ada, jadi emang PP Muhammadiyah. Jadi urusan muamalah, urusan informasi itu kan urusan muamalah. Sama bagaimana kita mengelola lingkungan, mengelola sampah, mengelola banyak persoalan-persoalan sosial termasuk informasi, ya kan? Jadi di situ disebutkan bahwa prinsip utama kita, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun di media sosial itu kan tidak bisa ditinggalkan dari 3 hal. Pertama, prinsip tauhid. Artinya apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita di media sosial sekalipun, itu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Niatnya karena Allah dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah. Yang kedua, karena ini wilayahnya informasi itu wilayah sosial ya, muamalah sehari-hari, dia harus didasarkan pada prinsip yang kedua, yaitu akhlakul karimah. Kita mengaku sebagai muslim, orang yang beragama,
tapi kita komen-komennya tidak mencerminkan bahwa kita orang yang beragama. Iya. Bicaranya kan harusnya akan baik, Iya. santun. Kritiknya kalau Iya mau kritik kan? nggak suka, membangun. Iya. Kontennya. Nah, konteksnya harus watawasau bil haq, watawasau bisob, ya kan gitu. Iya. Mengingatkan dalam konteks kebenaran, kebaikan, untuk tujuan bagaimana kita bersama-sama ini bisa lebih baik. Iya. Makanya ada prinsip asas yang ketiga itu yang tidak kalah pentingnya, dan itu menentukan apakah proses kita berinteraksi di media sosial itu memberi dampak yang positif atau tidak, yaitu prinsip maslahat. Apapun yang kita lakukan di media sosial itu harus memberi maslahat. Jadi kalau kita itu tidak bisa memberi maslahat, mending diam, ya kan gitu. Iya benar. Ya kan, kalau di hadis itu, ya kan, kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending diam, ya kan? Fal yakul khairan au liyasmut, kan gitu disebutkan oleh Nabi itu. Makanya dalam konteks media sosial itu mungkin kita melihat pada 3 hal. Informasinya itu benar atau tidak, ya kan? Kalau kemudian kita baca, kita sharing di situ baik atau tidak. Oh, iya. Dan yang ketiga, memberi manfaat atau tidak, gitu. Kalau baik, benar, baik, manfaat, nah, kita terapkan dalam media sosial, insya Allah kita tidak punya kecenderungan bukan membaca beritanya, tapi membaca komennya. Iya, tapi Karena rata-rata ada kecenderungan iya, itu. Iya, benar, tapi Pak. rata-rata Kita sekarang gitu, juga Pak. dibuat situasi mental kita itu mungkin sakit itu di situ. Oh, iya, Padahal benar. di dalam agama itu mau wilayahnya itu media sosial dalam konteks digital ataupun dalam interaksi sehari-hari ketemu muka begitu, itu kan tetap perintahnya sama, wala tajassasu, nah, kan gitu. Nggak boleh berprasangka, nggak boleh Iya. ngomong-ngomong yang nggak benar, yang dusta dan sebagainya, ya kan? Iya benar-benar Pak. Karena ketika kita membicarakan sesuatu yang baik, sebetulnya itu bisa jadi bom waktu. Nah, Secara iya, hukum kita bisa dituntut, ya kan? Dari benar. sisi kepribadian itu akan menjadikan kepribadian kita, mentaliti kita itu menjadi bermasalah. Iya benar Pak. Karena kita menjadi senang melihat orang sakit, melihat orang itu susah dengan komen-komen kita. Kan Iya, gitu. tapi rata-rata tuh Pak sekarang orang tuh juga kalau misalkan mungkin saya juga mengalami Pak. Jadi kadang kalau kita nonton konten TikTok, YouTube atau mungkin Instagram ya Pak, mungkin Bapak juga Pak Saiful juga sering. Nah, yang kita lihat tuh pertama namanya tuh apa sih 3 detik pertama hooknya, kontennya apa. Nanti setelahnya kalau kontennya seperti apa, kita langsung pasti slide ke komennya, lihat dulu komennya kayak gimana, penontonnya seperti apa, interaksi di situ seperti apa, baru kita lanjutin si konten tadi. Nah, rata-rata tuh emang bukan rata-rata, hampir setiap konten ya namanya yang saya tahu tuh adalah konten pro kontra. Jadi ada yang suka, ada yang enggak. Nah, rata-rata juga lebih banyak yang nggak suka itu pasti pada komen daripada ngelanjutin scroll Yang ke lainnya konten gitu. selanjutnya. Nah, buat teman-teman podcast Pulang Kampus nih yang lagi nonton di rumah, mungkin bisa diterapin tadi itu yang Pak Rifma katakan. Ada 3 step kalau kalian nonton konten ya Pak ya. Yang pertama Benar, benar. Terus yang Baik. kedua baik. manfaat. Manfaat. Jadi kita semua bisa meminimalisir atau bisa bahkan menghilangkan itu judge komen tuh yang bikin konten orang ada yang kena mental, Iya. ada yang sampai gak mau konten lagi kan. Iya, ada yang Sekarang kan insecure kalau gitu. kita lihat industri perkontenan tuh Pak udah luas banget ya Pak. Bener banget, Jadi Pak. orang-orang juga banyak cari uang juga dari dunia perkontenan. Bukan seperti itu teman-teman? Iya. Jangan komen yang nggak baik-baik ya. Nah, ini ngantuk aja belum sahur gimana? Sahurnya kebanyakan. Iya Pak, sahurnya kayak jam 7 pagi Pak. Oke, menurut Pak Syaiful nih Pak, kan banyak tadi fenomena teman-teman yang kayak ya udahlah menormalisasikan mereka komen jelek ikut komen jelek. Menurut Bapak, apakah dari netizen itu takut diblokir atau memang takut dari ada tegurannya etis gitu Pak? Kalau menurut saya ya terkait kalau dia diblokir itu mereka tidak takut sebenarnya. Kalau untuk hanya misalnya hukumannya ya hukuman sosialnya misalnya dia hanya diblokir. Bikin lagi, langsung bikin akun lagi. Menurut saya mereka itu lebih takut dengan teguran etis. Kalau sekarang itu kan istilah anak muda sekarang itu sebutnya wah ini di cancel nih. Iya, dikeluarin dari Langsung situ. dia langsung diidentifikasi siapa orangnya. Iya. Iya. Ya kan. Terus
Kenapa mereka lebih takut untuk sebenarnya orang-orang yang menurut saya nih ya, mereka berkomentar negatif itu sebenarnya diri mereka itu sendiri nggak sekuat itu untuk menerima hujatan dari orang lain. Nah, ketika kita misalnya ingatkan mereka secara etis ya, tentu dalam konteks ini kita ingatkan mereka juga jangan sampai kita terjerumus dengan cara negatif mereka mengomentari orang lain. Kita ingin mengingatkan mereka, tapi dengan cara yang baik itu ya, sebagaimana tadi secara teori itu dijelaskan oleh Pak Rikmat tadi itu ya. Artinya kalau memang kita perlu mengingatkan mereka secara etis, kita ingatkan mereka secara etis, tapi dengan cara yang baik dan berdasarkan fakta juga. Nah, itu lebih baik dan itu lebih berdampak kepada mereka daripada cuman sekedar diblokir. Karena kalau diblokir, coba saya tanya, kalau akun kamu diblokir bisa bikin lagi, bikin akun baru lagi. Kadang bikin sampai 4 akun, 5 akun tuh. Dia kalau cuma diblokir, dia bikin akun lagi, dia bikin sensasi lagi, naik lagi akun. Iya, sama aja ya Itu Pak. tidak akan memberikan efek jerah, tapi kalau dikasih teguran secara etis, apalagi yang menegurnya sampai melakukan investigasi siapa pemegang akun ini, dia juga merasa terancam tuh kan. Mungkin dia akan lebih lebih wise untuk akhirnya berhenti lah dari melakukan komentar-komentar negatif atau menyebarkan konten-konten yang negatif seperti itu. Benar sih Pak. Tuh, jadi ya lebih baik kalau emang kalian belum siap untuk bermedia sosial yang baik, jangan main media sosial dulu dah. Jangan Ya, main-main lah iya, ya. karena takutnya nanti orang yang kita judge, orang yang kita Hate comment. iya, hate comment itu Merasa mereka nggak percaya diri atau mereka insecure gitu Nah, kan, bener bisa banget. jadi. Teman-teman Gimana deh? Gua ada nggak suka nih Pal. lagi pada fokus mungkin nyari pertanyaan ya. Sebenarnya aku juga lagi fokus nih mau nanya apa lagi. Iya Pak Arif, Pak. Aku mau Tapi- nanya deh Kak Tifal. Nah, apa? Kadang kan ada tuh teman-teman yang mereka komen, udahlah komen buat bercandaan, itu tetap dosa ya Pak atau gimana Pak? Iya tuh Pak, Dalam benar. ajaran Jadi Islam. kadang tuh Pak, kadang ada yang mau komen nih Pak, misalkan bercanda mungkin karena temen nih, Iya, bercanda atau mungkin aja deh, karena gitu. kenal gitu. Ih, makeup lu jelek banget, Iya. gitu. Ih, atau mungkin Bajunya nggak cocok deh, kurang iya, bagus iya ya. body shaming. Kadang Iya. ih, apa namanya, baju lu nggak cocok gitu. Ih, apa? Itu gimana Pak? Apakah Iya. kita tetap ada dosa? Jadi kan kalau kita komen di media sosial, itu kan tidak bisa komen dengan suara secara langsung. Bener Pak. Apalagi tidak kelihatan mukanya, ya kan? Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita menyebabkan orang sakit hati. Kalau kita menyebabkan orang sakit hati kan dosa itu. Iya benar Pak. Ya kan? Yang diperintahkan itu gimana caranya kita bikin orang tersenyum, orang bahagia. Makanya komen-komennya harus yang membahagiakan. Meskipun misalnya tampilannya terlalu ketebelan make up-nya, cantik banget hari ini, semoga sehat selalu. Gitu. Itu kan bagian dari sedekah kita, Iya. ya. Apalagi dalam suasana puasa ini harus banyak sedekah, ya kan? Iya. Nah, seperti itu gitu. Dan harus dihindari, maksudnya kita mengomentari sesuatu terkait banyak hal di media sosial itu yang kemudian antara apa yang kita tuliskan meskipun dengan teman dekat dengan pikiran kita kira-kira dipahami seperti itu atau tidak gitu. Itu harus kita punya kehati-hatian. Jadi kalau secara langsung nih saya ketemu Mas Tifal, saya nggak suka loh tadi yang disampaikan seperti itu, clear kan? Kita Oh ketemu iya, secara benar. langsung. Tapi kalau di media sosial saya menyampaikan, oh saya tidak suka gini, ya kan gitu, titik di situ. Tapi konteksnya mungkin berbeda karena tidak interaksi secara langsung. Iya, benar. Orang munculnya prasangka yang negatif, Iya. suudon jatuhnya. Iya, suudon. Saya suudon sama Mas Tifal suudon sama saya. Benar, Kan benar. gitu. Akhirnya jadi dua-duanya menyimpan masalah itu, ya kan? Yang awalnya akrab, akur, bersaudara, akhirnya musuhan. Suatu ketika ketemu pas acara bersama nggak tegur sama. Iya, jadi nggak akrab ya, karena satu masalah Iya, yang seharusnya bisa lebih baik. makanya itu tadi salah satu prinsip di dalam interaksi media sosial itu harus ada kehati-hatian. Kalau di jurnalistik itu ada cover both side, ya kan? Iya. Nah, dalam media sosial itu harus ada yang lebih dari itu.
apalagi interaksinya itu kan banyak kan, tidak dua pihak gitu. Benar. Jadi kehati-hatiannya itu harus lebih-lebih lihat komen seluruhnya, baru kalau kita butuh komentar ya kita komentar. Kalau tidak kita nanya yang standar saja. Mohon maaf, kira-kira maksudnya apa ya? Kan gitu. Ada yang bisa klarifikasi biar saya tidak salah memahami. Iya. Kan gitu. Lebih baik bertanya daripada kita komen seakan-akan kita tahu Padahal padahal nggak tahu. kita menjustifikasi Iya. yang menyebabkan orang salah dan sebagainya, ya kan? Tuh, Iya, apalagi setuju, teman Pak. saya Pak, ada Fadli Rahmat Jikri juga suka begitu Pak. Emang. Orang kalau ngeliat konten nggak suka, "Oh, jelek nih konten ini." Begitu dia. Tapi Kak Timbal gitu juga nggak? Pernah Kagak gitu nggak? dong, Oh, kagak. nggak. Kagak kan? Aman ya, Kagak Kak Timbal masih ya? aman ya. Masih aman. Enggak, aku tuh kalau bikin kalau seandainya bikin konten, kadang banyak juga Pak, kadang konten kalau FYP kan semua orang bisa masuk kan ke berandanya. Kadang juga ada yang apa ya? Aku masih nganggap tuh pro kontra. Jadi mau gimana pun, aku nggak bisa bikin semua orang suka sama aku, sama konten-kontenku. Itu yang emang nggak bisa semua orang lakukan kan, karena emang ya pro kontra, tadi balik lagi pro kontra. Jadi ya tetap aja ada hate comment yang masuk, misalkan kayak, kan aku suka bikin konten senam gitu kan, suka bikin konten senam gitu, terus ada aja yang tulis, ngapain ikut senam gini pagi-pagi, soal sehat lo gitu. Tuh kan maksudnya ngasih tau, loh olahraga pagi-pagi bagus loh. Iya bener. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin nggak suka gitu kan. Banyak orang yang nggak suka. Nah mungkin dari Pak Saiful sebagai praktisi nih Pak, melihat perkembangan sosial media saat ini, salah satunya dari maraknya kasus perkembangan media sosial saat ini, timbul masalah baru yaitu hoax Pak. Masalah-masalah yang sekiranya ya emang nggak bisa dihindari, karena hoax itu menarik. Menarik karena kadang informasi yang ditimbulkan, walaupun itu belum tahu asli atau tidak, tapi informasi itu pasti menarik biasanya. Dan biasanya informasi yang seperti ini itu lebih menjual daripada informasi yang yang konten-konten yang gitu. informatif yang lebih valid. Nah, gimana Bapak sebagai praktisi melihat hal ini, fenomena ini, Pak? Ini sudut pandang saya sebagai satu ya, orang yang mencoba mengamati media sosial begitu. Benar. Ada istilah begini, bad news is good news. Gitu. Yeah. Itu sekarang menyebar sekali. Ya kan? Jadi orang itu lebih tertarik untuk melihat kepada berita-berita atau konten-konten yang sebenarnya bisa dikatakan satu ya negatif, atau bisa dikatakan juga misalnya unfaedah gitu. Unfaedah. Tidak. Unfaedah. Jujur, izin, emang kontennya nggak faedah. Tidak ada, misalnya tidak ada manfaatnya begitu. Itu lebih menarik kepada orang-orang seperti itu. Dan itu kenapa orang-orang tuh misalnya semua orang lah, misalnya kayak Kak Tipal atau mungkin kebanyakan orang itu mereka pengen jadi pusat perhatian, misalnya dalam media sosial itu. Akhirnya mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya aneh gitu, tapi supaya dikenal gitu. Karena ada istilah tuh, kalau pepatah saya kebetulan di bahasa Arab juga ya kan, ada pepatah bahasa Arab itu kan ada khalif tu'raf gitu ya. Lakukanlah sesuatu yang nyeleneh, maka kamu akan terkenal. Seperti itu. Nah, jadi hal-hal negatif itu kenapa jadi gampang diterima oleh misalnya, bukan ini sih, maksudnya gampang menyebar lah, lebih gampang untuk menjadi FYP lah atau dan lain sebagainya. Itu karena mungkin ada kecenderungan orang-orang yaitu menganggap hal itu sebagai sesuatu yang bercandaan gitu, sesuatu yang asik-asikan aja gitu kan. Padahal bahayanya apa? Ini sebagai seorang praktisi, nanti ada normalisasi sesuatu yang nggak baik. Karena itu terlalu yang terkenal gitu Pak ya, yang jadi FYP-nya seperti itu. Terus menyebar gitu, apalagi misalnya pengguna media sosial sekarang kan tidak dibatasi, apalagi TikTok dan dunia tanpa batas tuh TikTok udah. Siapapun bisa mengakses. Bahayanya nih sebagai seorang praktisi saya lihat itu kepada pengguna-pengguna yang belum memiliki filter yang cukup. Iya, setuju. Ya kan, ini dianggap ya udah biasa aja. Mereka normalisasikan gitu. Iya, sehingga tidak ada standar-standar nilai. Nah, makanya
Itu yang harus kita perhatikan juga nih, seperti Katipa mungkin dan siapa nih? Kabunga gitu ya, sebagai konten kreator itu perbanyak konten-konten positifnya supaya konten-konten negatif itu tidak bisa lagi jadi FYP gitu. Konten positifnya berubah gitu. Nah, saya juga berharap ya ke depannya kita punya konten-konten yang yang kontennya positif. Cuma itu bisa juga menjadi konten yang menghibur. Iya, benar banget. Karena jujur Pak, kalau konten-konten yang isinya hanya kalau misalkan kita nonton konten yang monoton, kalau kita nonton konten yang monoton, itu biasanya kayak bosan. Cuma ya, ketika ada satu inovasi baru, misalkan konten kita kontennya sama nih Pak, padahal belajar aja, konten belajar keagamaan. Cuma dikemasnya mungkin caranya menarik dengan video kreatif atau animasi yang sekarang lagi naik kayak film Jumbo, itu kan bisa menarik engagement lebih banyak lagi kan Pak. Jadi seperti itu kalau saya nangkepnya. Nah, kalau Pak Rifma nih dari akademisi yang tadi saya udah bicarakan Pak terkait hoax nih Pak. Melihat hoax itu udah berkembang pesat banget sampai sekarang kita tuh nggak bisa bedain mana informasi asli, mana informasi yang palsu. Benar, iya. Nah, jadi semakin bingung aja tuh Pak bedain gitu Pak. Nah, gimana dari perspektif Bapak sebagai akademisi ngelihat hoax ini udah merajalela, udah bukan malah udah dibilang lazim lah. Bahkan informasi kadang mau hoax nggak hoax ya kita masukin aja dulu. Iya. Padahal Ini biasa ada konten gitu ya. Iya, harusnya kan ini informasi hoax kan nih. Oh, kayaknya nggak hoax nih, nggak usah ini nih. Nah, kalau sekarang nggak, wih informasi menarik nih Pak. Artis ini misalkan udah bercerai, langsung keluarga harus tahu semua. Iya, keluarga semua harus tahu nih artis idola. Padahal kejadian aja belum terjadi. Iya. Gimana tuh Pak? Jadi kan kalau di media sosial atau dalam komunikasi informasi secara luas ya, sebetulnya kan kita sudah punya prinsip dasar yang ditekankan di dalam agama, yaitu bahwa apapun yang kita katakan itu kan harus benar, harus sidik, ya kan, nggak boleh dusta. Dusta itu kejahatan yang luar biasa loh. Karena orang itu kalau dusta, bohong, dia itu munafik. Nah, bukan lagi orang beriman. Ini udah parah banget tuh, hati-hati ya. Karena itu harus betul-betul kita istilahnya berhati-hati di dalam komunikasi atau informasi di media sosial itu gitu. Kemudian kalau kita mendapatkan informasi nih, tadi kan banyak hal terkait dengan informasi ya di media sosial itu. Yang penting kita lakukan itu adalah tabayun. Ya kan, kita konfirmasi, kita verifikasi, benar nggak informasinya, sehingga tidak terjebak pada hoax tadi. Karena jangankan kita nih, wartawan-wartawan itu banyak mereka itu yang jadi korban hoax. Wartawan aja bisa kena hoax ya. Jadi mereka itu biasanya kan punya grup, ya kan, grup WA. Kemudian mereka saling sharing informasi apa sih perkembangan internasional, perkembangan di Indonesia dan sebagainya kan, politik, ekonomi atau apa. Kemudian di-share di situ. Karena sudah ada kepercayaan sama teman-teman jurnalistik nih. Langsung diambil itu. Kemudian dia tulis ulang sebagai berita yang dia produksi. Ternyata beritanya tidak sesuai, kan gitu. Hanya karena di situ dicantumkan bahwa yang ngomong itu adalah tokoh yang terkenal, misalnya begitu. Padahal tokoh itu belum diverifikasi, benar nggak dia bicara seperti itu. Nah, itu apalagi dalam penelitian Mas Tifal ya kan, ada namanya triangulasi sumber. harus sumbernya harus valid dulu. Itu ada validasi dulu lagi. Iya kan. Nah, jadi harus benar-benar dikonfirmasi biar kita tidak terjebak dengan hoax. Nah, itu dia sobat pulang kampus di rumah mungkin yang lagi pada nonton ya. Jadi jangan cuma nonton terus suka karena suka videonya langsung sebarin. Satu RT, satu kelurahan harus tahu. Yang penting Pak Lurah juga harus tahu. Pak Camat harus tahu. Padahal tuh belum tahu informasinya valid apa enggak. Kadang informasi-informasi yang seperti itu yang mungkin kita harus filter lagi, harus tabayun digital. Harus tabayun digital. Jadi biar enggak kita menerima hoax, jadi kita
sebarin hoaxnya itu Iya. kan kita juga mendapatkan dosa, bukan gitu ya Pak? Iya, Nah benar. itu dia teman-teman sobat pulang kampus semua, pembicaraan kita bersama Para narasumber. Pak Rifma dan Dan Pak juga Pak Saiful. Saiful. Kita akan memberikan 2 pertanyaan untuk penonton kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Ayo, Ayo, Ayo ayo, Mas bertanya. Arifal. Ada yang mau bertanya? Oh ya Oh, boleh. ada penanya tuh, Kak. 2 orang penanya. Boleh berdiri? Sebutkan nama dan asal pesantren. Oh enggak usah. Enggak dong, Kak. Nama saya Lulina Hasanah. Sebagai pengguna aktif media sosial, kita ingin tetap kritis tapi santun. Apa langkah praktis yang bisa dilakukan agar setiap tanggapan tetap beradab meskipun kontennya provokatif? Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan untuk Pak Rifma ya. Boleh. Oke. Padahal saya nggak provokatif loh. Lanjut pertanyaan untuk Pak Saiful. Ada? Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwino. Untuk Pak Saiful, apa yang harus kita lakukan jika kita menemukan video yang dibuat oleh konten kreator muslim namun kontennya melenceng dari agama? Bahkan misalkan kita tuh harus berkomentar atau menghiraukan. Oke. Itu dia. Dari siapa namanya, Mas? Alvino. Alvino. Mas Alvino dan Kak Lulu. Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Lulu dulu bisa dijawab. Pak. Oke, terima kasih Kak Lulu ya. Jadi kalau kita itu mendapatkan informasi atau ada komen-komen yang provokatif, tentu ya bagaimana kita tidak ikut serta dalam provokasinya, kan gitu. Kalau kita misalnya di rumah berkeluarga, tahu kakak adik kita itu lagi ribut gitu. Kalau kita ikut ribut, rumahnya jadi nggak nyaman kan. Iya. Jadi Dalam makin interaksi kuat. sosial juga begitu, ketika ada pro kontra, ya kan, ada provokasi yang mengarahkan pada konflik atau kemudian justru menimbulkan kekerasan secara mental dari sisi kata-katanya, ya kan, dan macam-macamnya, ya harus dihindari. Bagaimana caranya? Dengan kemudian kita harus menjaga sikap kita di dalam berkomunikasi. Misalnya kita melihat ada komen satu, dia menyerang komen yang sebelumnya, kemudian ditimpali oleh komen berikutnya, sehingga suasana percakapan di media sosial itu kan menjadi panas. Nah, kita kalau memang berinteraksi di situ, sebisa mungkin kita jangan menambahi dengan hal-hal yang kemudian justru memicu panasnya percakapan di medsos itu. Udah ada kompor dan kita Nah, kasih bensin. Jangan. Iya, jadi kita harusnya menjadi penengah, ya kan? Kenapa? Dengan menjadi penengah, kita menghindari timbulnya fitnah, timbulnya perpecahan, dan kemudian malah nanti berbuntut pada permusuhan yang bisa berimplikasi secara hukum dan sebagainya. Kita tanya, Mbak, kita nggak usah rame-rame dulu, kita konfirmasi dulu. Kenapa sih kok ribut-ribut? Nah, misalnya begitu kan? Jadi mereka-mereka yang sebelumnya sudah tensinya sudah tinggi, dapat komenan dari kita menjadi Iya. turun lagi. Itu banyak tensinya. terjadi sebenarnya Pak di komen sectionnya. Kalau mungkin kita lihat anak-anak Gen Z ya, ada komen section di timnas Pak. Iya. Kalau misalkan Bapak Iya. sering nonton timnas, ketika timnas menang, komennya, timnas bagus, pelatih ini panjangin terus. Ketika timnas kalah, wah ini kalah timnas nggak jelas, pelatihnya out. Ntar ketika ada keluar, ngapain pelatih out, orang itu juga masih baru kok. Kan itu bisa jadi bisa meredam kan, itu kata teman-teman kayak gitu. Iya. Kalau di timnas kurang lebih seperti itu tuh, jadi Memang penonton itu lebih hebat dari iya, penonton tuh udah hebat dari pemain. Luar biasa. Gocekannya nggak bagus nih, nggak bisa gocek orang Australia. Waduh, dia nggak tahu pakai orang Australia panjang-panjang ya. Oke, lanjut ke gimana Kak Lulu? Terjawab pertanyaannya? Oke, terima Terjawab, kasih Kak Lulu. oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Alvino untuk Mas Oh, Saiful. Mas Alvino, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini kayaknya pantas jadi mahasiswa UHAM kah? Wah, calon mahasiswa lama kurang Langsung lebih masuk Mas dari Alvino. sini. Waduh. Bertanya begini, bagaimana kalau kita melihat misalnya konten-konten keagamaan tapi nyeleneh Iya, gitu? menyimpang gitu. Ya, ini secara keseluruhan ya, termasuk konten keagamaan itu, yang harus kita lakukan pertama itu adalah validasi kebenaran. Ya, pertama kita lihat dulu nih kontennya.
Nah, tentu kita juga kalau sebagai orang yang misalnya gini, kita pengguna umum aja nih sebenarnya nggak terlalu paham juga masalah agama misalnya ya. Maka yang harus kita lakukan adalah coba konten itu kita komparasikan, kita bandingkan ya konten tersebut dengan konten yang satu tema lah, apakah informasinya benar atau tidak. Terus kita identifikasi dulu nih masalahnya itu adalah masalah yang betul-betul mendasar atau hanya masalah far'i atau masalah cabang saja. Karena terkadang kalau misalnya agak berbeda dengan kita nih misalnya, tapi sebenarnya sudut pandang itu juga ada legitimasinya, misalnya dari mazhab lain atau ajaran yang dilandaskan itu, maka itu juga kita tidak bisa langsung asal mengomentar saja begitu ya. Maka kita harus lakukan apa? Kita cek dulu kebenarannya. Ya setelah itu baru kalau memang terbukti itu ternyata memang benar nyeleneh, kita harus mengingatkannya. Tapi yang harus kita ingat adalah apa? Ingatkan dengan cara yang baik supaya bisa diterima. Nah, Seperti itu. Setuju sih. kritiknya kalau emang kontennya, wah ternyata nyeleneh, Mas Alvino bisa ngelakuin kritik tapi yang membangun dan dengan bahasa yang baik, bukan begitu ya Iya, Pak? Iya, betul. ketika Gitu. menyinggung. Jawab Mas Alvino? Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini. Wow, gimana Kak keren Tifal? banget. Jadi aku dapat insight baru terkait penggunaan Sama. media sosial itu sebenarnya memang tidak diatur dalam regulasi segala macam, nggak diatur. Sebenarnya ada regulasi kalau dari kewenangan Indonesia ya, Iya, ada iya, regulasi iya. yang mengatur. Cuma kan sampai sekarang hukum itu gimana ya? Nah, udahlah itu aja. Bagaimana ya hukum itu sebenarnya? Jadi kita sampai saat ini juga masih karena sampai saat ini kalau aku pernah dengar juga instrumen pembuat hoax terbesar itu adalah pemerintah, karena dia mempunyai instrumen paling lengkap, kurang lebih seperti itu ya Pak. Tapi Kak Iya. Tifal, balik lagi ya. Kita sebagai mahasiswa nih. Jangan Saya nggak ikut-ikut aja. Oke, itu Kak, kita balik lagi ya. Kita sebagai mahasiswa UHAMKA dan juga nanti teman-teman yang lihat di rumah, kita harus pandai-pandai untuk beradab dalam digital. Karena kita yang pertama harus tabayun dulu ya Pak, tadi kita Iya. menyaring, kita mengklarifikasi, dan juga kita harus bisa membangun komen-komen yang bisa membangkitkan orang lain, bukan menjatuhkan. Ya. Gitu. Oke, selanjutnya akan ada closing statement dari Pak Saifullah. Silakan Pak. Oke, terkait ini mungkin closing statement ya sebagai pengguna media sosial, teman-teman itu tadi prinsipnya seperti yang diajarkan oleh Pak Rifma ya. Kalau tidak bisa menjadikan media sosial sebagai instrumen untuk menyebarkan kebaikan, lebih baik kita tidak menjadikannya sebagai wasilah untuk menyebarnya hal-hal negatif seperti itu. Oke, selanjutnya ada closing statement nih dari Pak Rifma. Ya. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement ya, jadi tadi saya sudah sampaikan ada 3 hal penting dalam bermedia sosial. Hukum itu kan sebetulnya sangat bergantung kepada etika yang kita miliki. Ya. Di atas hukum itu ada etika, Etika, ya kan? Kalaupun ada aturan hukum tapi etika kita itu tidak baik, ya kita tetap bermasalah secara hukum kan gitu. Tapi secara etika kalau kita baik, persoalan ada hukumnya, ada aturannya, itu tidak jadi persoalan. Maka di media sosial, dalam bermedia sosial itu tadi kita lihat benar tidak, baik tidak, dan memberi manfaat tidak. Semoga dengan 3 kunci tadi, seluruh aktivitas kita bermedia sosial itu menjadi ladang amal. Amin. Ya, untuk kebaikan diri kita dan kebaikan orang lain. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Keren banget. Buat sobat Pulang Kampus semua yang ada di rumah, terima kasih ya udah nonton video kali ini, udah nonton podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi ladang ilmu juga buat sobat Bener Pulang Kampus di banget. rumah, untuk bisa lebih bijak lagi dalam penggunaan media sosial, lebih baik lagi dalam menyebarkan komen atau beritanya lebih valid lagi. Jangan Bener sampai banget. asal suka, asal share. Tapi Ya. harus dipilih, ditabayun, dan harus tentunya bijak dalam beradab di media sosial. Oke, Gitu. terima kasih banyak Pak Rifma, terima kasih Pak Saiful sudah Makasih ya, mampir Pak. di studio kami. Semoga ilmunya bermanfaat buat semua sobat rumah.
Dan yang lagi puasa, jangan lupa buka puasa nanti maghrib ya. Iya. Jangan azan maghrib di YouTube kalian buka, langsung buka puasa. Tidak baik ya. Tidak baik. Itu tidak baik. Jadi lebih baik buka YouTube, nonton ceramah kayak nonton apa ya, daripada nonton YouTube buka azan maghrib. Nah, itu udah azan duluan. Nah, jadi nggak baik ya. Jadi buka puasa enaknya pakai yang manis-manis. Assalamualaikum manis. Serius Katimal. Oke, kita tutup dulu hari ini. Terima kasih sudah nonton podcast Pulang Kampus. Terima kasih kepada Visip Uangka dan juga berkolaborasi dengan Media Link dan mengemas Ramadan Teduh ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita menjadi pengguna media sosial yang baik. Saya Timon Wadilar pamit undur diri dan rekan saya. Saya Bunga Trisyana pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ramadan Teduh. Puasa dan emosi, podcast nambah motivasi.